Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam. Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab illa amaniyun wa in hum illa yazunun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin rahmat Allah. Allah hadirkan kita di masjid ini. Semoga hadirnya kita di masjid ini Bapak Ibu benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum kami lanjutkan hikmah dan pelajaran dari eksekusi Al-Qur'an, kami ingatkan kita semua bahwa kita sudah memasuki bulan Zulhijjah. Sekarang kita sudah berada di tanggal 1 Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah, Bapak Ibu, bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram, Rajab, itu adalah bulan haram, Bapak Ibu. Bulan haram ini setiap kebaikan yang kita kerjakan dilipat gandakan balasannya. Dan sebaliknya setiap keburukan, kejahatan yang kita kerjakan juga dilipat gandakan balasannya. Maka hati-hati kita di bulan-bulan haram ini Bapak Ibu, maksimal ibadah kita. Ada peluang-peluang silaturahmi kita kerjakan, ada peluang-peluang membantu orang kita kerjakan, karena berlipat ganda pahalanya di bulan haram ini. Dan di 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah Rasulullah mengatakan banyak sekali faedah manfaat yang akan kita dapatkan kalau kita melaksanakan ibadah full di 1 sampai 10 Zulhijjah. Maka Bapak Ibu yang punya kesempatan, langkah baiknya kita kalau bisa 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah full puasa kita. Kalaupun tidak bisa, ambil di Senin Kamisnya. Kalaupun tidak bisa juga, jangan sampai tinggalkan puasa Arafah. Itu kami ingatkan diri kami dan kita semua. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, seperti biasa kita kaji hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Dan sekarang kita sudah masuk surat Al-Baqarah ayat 78. Apa kata Allah di sini? Dan di antara mereka ada orang-orang yang ummi, tidak tahu membaca dan menulis, yang tidak mengetahui isi kitab Taurat kecuali dongengan bohongan belaka, dan mereka hanya menduga-duga. Ini ayat 78 Bapak Ibu. Di ayat 77-nya Allah menegaskan bahwa Allah Maha mengetahui rahasia dan apa yang terang-terangan, yang tersembunyi dan terang-terangan Allah tahu. Maka ayat 78 menjelaskan salah satu bentuk kebodohan yang tersembunyi dari mereka adalah mereka mengatakan sepertinya orang hebat, tapi mereka adalah ummi. Wa minhum ummiyun, dan dalam mereka ada orang-orang yang ummi, yang tidak bisa baca tulis. Beda dengan Rasulullah Bapak Ibu, Rasulullah juga ummi. Kenapa Rasulullah ummi? Karena Rasulullah 100% in huwa illa wahyun yuha. Apa yang masuk ke dalam Rasulullah itu benar-benar murni dari Allah semuanya, bukan dari hasil bacaan dari Rasulullah. Karena Rasulullah ummi. Ummi Rasulullah sebuah kehormatan yang Allah berikan, karena Allah menyiapkan Rasulullah sebagai utusan Allah, sehingga murni 100% yang dia sampaikan bukan hasil pikirannya, bukan hasil bacaannya. Beda dengan Al-Baqarah 78 ini Allah mengatakan wa minhum ummiyun. Orang-orang Bani Israil banyak yang ummiyun, yang tidak bisa tulis baca, tapi mereka sok hebat di situ. Hikmah dan pelajaran apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Yang pertama, bahaya tidak mau belajar agama. Banyak orang yang hanya ikutan-ikutan tanpa tahu dalil. Padahal Bapak Ibu, untuk belajar agama itu fardu ain. Seperti yang kami katakan kemarin, ada orang ketika belajar dengan Ustaz Abdul Somad, dia tidak mau lagi dengar kajian Ustaz Khalid Basarama, nggak mau lagi dengar
batin. Dia mau ustaz ini sujud. Dan juga dari kawan kita misalnya dari kelompok tertentu, dia hanya mau mendengarkan ustaz dari kelompoknya, dan dia tidak mau mendengar dari kelompok-kelompok yang lain. Kalau seperti itu, jangan kita seperti itu Bapak Ibu. Siapapun yang datang membawa ajaran agama, kita dengar. Bahkan Rasulullah mengatakan, jangan kamu lihat siapa yang membicarakannya, apa yang dia bicarakan. Bahkan orang gila berkata, Bapak Ibu, kamu harus hormat kepada orang tuamu. Walaupun itu orang gila mengatakan, akan kita patuhi Bapak Ibu. Ini penting. Banyak kami lihat, kami dengar di sini orang yang berdebat-debat, menghina guru ini, menghina guru itu. Kenapa? Karena tidak sepaham dengan dia. Mungkin ada yang tidak sepaham, tapi belum tentu tidak semuanya kita tidak sepaham. Maka penting kita belajar membaca dan banyak guru kita Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil, menjadi ummi di zaman digital adalah pilihan. Bayangkan Bapak Ibu, Al-Quran itu, bayangkan Bapak Ibu, handphone yang ada di tangan kita itu bisa merusak kita, tapi bisa juga mengangkat martabat kita. Aplikasi Al-Quran bisa diakses, YouTube ustaz-ustaz, apapun ustaz-ustaz bisa ada di situ. Sediakanlah waktu kita dalam 24 jam ini, agak 2 jam, misalnya 1 jam pagi, 1 jam sore, dengar kajian Khalid Basalamah sampai tuntas, dengar kajian ustaz sampai tuntas, setiap hari seperti itu, sehingga kita betul-betul memahami agama ini Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya yang bisa kita ambil hikmah dan pelajaran dari Al-Baqarah 78 ini, agama tidak berdasarkan dugaan. Ini penting Bapak Ibu ya, karena sekarang sudah banyak yang mengatakan semua agama sama. Ada bahkan ada orang Islam yang mengatakan seperti semua agama sudah pasti tidak sama Bapak Ibu ya. Semua agama tidak sama, bahkan agama samawi pun tidak sama. Nasrani, Yahudi, Islam tidak sama. Yang membedakan apa? Islam agama tauhid. Islam benar-benar mengatakan hanya Allah satu-satunya, qul huwallahu ahad. Agama lain, Nasrani, Yahudi juga mengharamkan babi, juga mengharamkan khamar, juga mengharamkan judi, tapi mereka punya anak Tuhan. Ya, Nasrani ya Isa anak Tuhan, Yahudi Yusuf anak Tuhan. Maka kita tidak bisa mengatakan semua agama sama. Kemudian Bapak Ibu, hikmah yang bisa kita ambil, bahaya doktrin turunan yang salah. Ini penting Bapak Ibu, jangan sampai kita beragama karena orang tua kita melakukan itu, karena mama kita melakukan itu, karena kakek kita melakukan itu. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Harus punya dalil, harus tahu kita kenapa kakek kita mengerjakan itu, kenapa orang tua kita mengerjakan itu. Harus tahu, mungkin dari kecil mungkin nggak apa-apa. Ketika SD kita ikut orang tua kita, ketika SMP kita pelajari kenapa orang tua kita melakukan itu. Ini luar biasa nih Bapak Ibu. Al-Baqarah 78 ini Allah bentangkan kepada kita untuk menyatakan kita bahwa Bani Israel yang kita kecam itu banyak di antara mereka betul-betul ummi tentang agama, tapi mereka bicara soal agama, mendebat orang yang berilmu sementara dia ummi. Maka kita jangan sampai sama dengan orang-orang seperti ini Bapak Ibu. Kemudian berikutnya hikmah yang bisa kita ambil, menjadi umat ilmiah adalah perintah agama. Apa itu umat ilmiah Bapak Ibu? Umat yang melakukan kegiatan ibadahnya sesuai dengan ilmu. Maka kita belajar bertanya kepada ulama. Memang Bapak Ibu, Rasulullah menjelang wafatnya, Rasulullah mengatakan, aku tinggalkan 2 pusaka, Al-Quran dan Sunnah. Kalau kamu ikut kedua-duanya, lan tadilu abadah, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. 2, Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah tidak mengatakan aku tinggalkan Al-Quran dan Sunnah dan para ulama, tidak. Tapi tentu belajar Al-Quran dan Sunnah dengan ulama. Tapi harus banyak, sekali lagi Bapak Ibu, banyak ulama kita. Kenapa ulama yang ini suka berzikir? Kita pelajari kenapa dia suka zikir. Kenapa ulama ini mengatakan tidak boleh baca bismillah? Kita pelajari. Kenapa ulama ini mengatakan boleh pun, ulama ini mengatakan tidak boleh? Kita pelajari semuanya Bapak Ibu, sehingga kita betul-betul paham. Kemudian kita minta kepada Allah, ya Allah, dari semua ilmu-ilmu yang ada, mana yang lebih kuat untuk diamalkan. Ketika kita memahami itu Bapak Ibu, kita pelajari itu, kita betul-betul memahami saudara seiman kita. Kalau tidak Bapak Ibu, banyak orang yang seiman tapi tidak sehati Bapak Ibu. Sementara orang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu padusana. Bayangkan Bapak Ibu, kita lihat ustaz-ustaz yang hebat-hebat menghina ustaz-ustaz yang hebat lainnya dan diprovokasi pula oleh jemaahnya. Maka kami menghimbau dari kami kita semua, jangan kita termasuk yang seperti itu. Sekali lagi, kita belajar boleh dengan banyak ulama, kemudian kita minta kepada
maka kita minta kepada Allah. Nanti kita bertanggung jawabkan kepada Allah. Kenapa kamu melakukan ini? Karena saya belajar dari ulama ini dan saya minta kekuatan hati dan kuat hati untuk mengamalkannya. Itu saja Bapak Ibu, punya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.